Pendapat yang ketiga adalah bainahu wa baina qadr ramyah bihajar. Artinya kalau ada orang melempar dengan batu. Nah, melempar dengan batu kan tidak terlalu jauh, ya. Nah, sebesar itu dia tidak boleh lewat. Ini 3 pendapat dikemukakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 9 Rajab 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi Al-Bukhari wa Muslim yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Wahid bin Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Faruq yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita malam ini membahas bab yang baru, bab yang ke-19, yaitu babu al-mururu baina yadayil musalli. Bab 19, lewat di depan orang sholat. Yang dimaksud dengan bab ini adalah apa hukum untuk seorang yang sholat atau lewat, maksud saya, di depan orang yang sholat. Apa hukum untuk orang yang lewat di depan orang yang sholat? Maksudnya, apabila ada orang yang sholat, apakah boleh kita untuk melewati di depan orang yang sholat tersebut? Ya, kalau seandainya dia sedang sholat, bolehkah kita
lewat di depan orang yang sholat tersebut. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Dan jarak antara lewatnya itu adalah ketika ada orang sholat, kemudian kalau dia sujud maka dia lewat di depan antara jarak berdiri dengan orang sujud tersebut. Jadi misalkan ada orang sholat, kemudian dia berdiri. Nah, ketika dia sujud, itulah jarak yang dinamakan lewat antara di depan orang yang sholat. Apa hukumnya? Lewat di depan orang yang sholat dengan jarak tadi, dari dia berdiri sampai dia sujud, apa hukumnya? Itu yang dimaksud dengan hukum lewat di depan orang yang sholat. Bukan berarti misalkan orang itu sholat di sini, ya, kemudian dia melewati jauh, ya, dari jarak orang tersebut sujud, atau dia lewat di belakang, atau dia lewat di kanan, di kiri orang yang sholat tadi. Bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah orang ini lewat di depan orang yang sholat, dan jarak antara dia lewat dengan orang yang sholat tersebut sekitar masih dalam cakupan orang yang sholat itu sujud. Masih dalam cakupan orang yang sholat itu adalah sujud. Nah, sekarang ahibati fillah afanillahu yakum, kita baca hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis, hadis yang ke-112 dalam buku terjemahan kita. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Juhaim Abdullah bin al-Harith bin Sammah al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam law ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi minal its lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Qala Abu Nadhr la adri qala 40 yawman aw syahran aw sana. Yang artinya dari Abu Juhaim Abdullah bin Al-Harith bin As-Sammah Al-Ansari radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa yang akan ditanggungnya, maka seandainya dia berhenti selama 40, itu lebih baik daripada dia lewat di depan orang yang sholat tersebut. Abu Nadhr mengatakan, aku tidak mengetahui apakah yang dimaksud 40 hari atau bulan ataukah tahun. Taib. Ahibati fillah afanillahu wa iyyakum. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau yang pertama yaitu Abu Juhaim atau disebut juga Abu Jaham. Namanya Abdullah bin Al-Harith bin As-Sammah Al-Ansari An-Najjari, dari Bani Najjar berarti. Dan beliau adalah sahabat Nabi dan sahabat Nabi yang terkenal, dan beliau adalah keponakan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau adalah keponakan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab terkenal sahabat Nabi, ahli Quran, ahli penulis Quran, Ubay bin Ka'ab. Dan Abdullah bin Al-Harith bin Sammah wafat pada kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Boleh dikatakan Abdullah bin Al-Harith bin Sammah atau yang dikenal dengan Abu Jaham atau Abu Juhaim ini adalah sahabat Nabi yang muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Juhaim Abdullah bin Al-Harith bin Sammah Al-Ansari
menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sekiranya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa yang akan ditanggungnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kalau dikatakan sekiranya orang yang lewat, berarti kalau dia berdiri atau kalau dia duduk atau kalau dia tidur di depan orang yang sholat tidak ada dosa. Karena yang terlarang adalah lewat, bukan duduk atau berdiri atau berbaring. Ya, misalkan nih ada orang sholat di sini, kemudian ada datang, kemudian dia duduk di depan orang yang sholat tadi. Nah, tidak mengapa. Asalkan menyisakan tempat untuk sujud. Jangan duduknya pas, misalkan orang berdiri sini duduk sini. Jangan. Maksudnya duduk di depan. Agar orang ini bisa sujud. Kalau duduk tidak mengapa. Kalau berdiri tidak mengapa. Kalau berbaring tidak mengapa. Karena yang terlarang adalah apa? Lewat. Nah, ini pelajaran. Ya. Kemudian di depan orang yang sedang sholat. Di depan ini ukurannya berapa? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di depan yang dimaksud adalah dekat orang yang sedang sholat tersebut. Yang kira-kira bisa ditahan dengan tangan, dengan kedua tangan. Baik yang lewat dari kanan ataupun yang lewat dari kiri. Tahan. Ya. Maka tidak boleh lewat di depan orang yang sholat, batasannya kira-kira bisa ditahan lewat tangan. Lewat apa? Tangan. Kalau sudah jauh dari lewatan batas jarak tangan tadi, maka tidak mengapa. Tidak masuk ke dalam hadis ini, tidak berdosa. Bisa dimaklumi ya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, makanya terjadi khilaf di antara para ulama. Lewatnya ini berapa jarak antara orang berdiri, misalkan ini ulun berdiri di sini, kira-kira berapa jarak orang tidak boleh lewat di depan ulun? Di depan ini tidak boleh. Terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan batasannya adalah sebesar orang ini sujud. Satu pendapat yang. Kemudian ada yang mengatakan 3 lengan. Ini zira'. Ini zira'. Ini kira-kira 46 cm. Sini. Berarti kalau 46 kali 3 berapa meter? 1 meter itu berapa? Berapa sentimeter? 100? 100 ya? 138. Berarti hampir 1,5 meter lah ya. Hampir 1,5 meter. Ya, usahakan jika mau lewat juga terpaksa lewat, maka jarak antara si orang yang sholat berdiri itu 1,5 meter. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah bainahu wa baina qadr ramyah bihajar. Artinya kalau ada orang melempar dengan batu. Nah, melempar dengan batu kan tidak terlalu jauh, ya. Nah, sebesar itu dia tidak boleh lewat. Ini 3 pendapat dikemukakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya. Dan belum ada dalil yang rinci menunjukkan bahwa batasan boleh lewat tidak boleh lewat itu berapa jaraknya. Belum ada dalil yang rinci. Yang jelas dijauhi lewat di depan orang yang sholat. Kemudian ini hadis berlaku juga di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Nah, sangat ironi kita kadang-kadang di Masjidil Haram sebagian orang seenaknya. Bahkan kita yang di Banjar diajari oleh nini-nini kita dari halus,
kalau ada orang yang sholat di dalam kamar, maka nggak boleh masuk kamar. Takut ribut, takut lewat. Nah, sampai di Mekah asal libas, ya, dengan alasan yang di mukaku kayak itu juga. Nah, ini tidak benar, ya, tidak diperbolehkan. Taib. Kemudian di sini disebutkan, maka seandainya dia berhenti selama 40. Maksudnya yang lewat itu dia berhenti selama 40. Ini lebih baik daripada dia melewati orang yang sholat. Karena saking besarnya dosa orang yang sholat. Kalau dipilihkan antara dua, lewat di depan orang yang sholat atau berhenti selama 40, saking besarnya dosa orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat, maka dia lebih baik memilih apa? Berhenti selama 40. Nah, 40-nya ini dikatakan oleh Abu Nadhr. Siapa itu Abu Nadhr? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Nadhr adalah Salim bin Umayyah. Namanya Salim bin Umayyah. Maula Umar bin Ubaidillah. Beliau adalah mantan budaknya Umar bin Ubaidillah. Beliau termasuk dari tabi'in yang kecil, masih muda. Kemudian beliau adalah syekhnya para imam rahimahumullah ta'ala, wafat pada tahun 129. Di zaman dahulu mantan budak jadi orang alim. Karena yang menjadi tuannya adalah orang alim. Mantan budak menjadi orang alim karena yang menjadi tuannya adalah orang alim, bisa meriwayatkan hadis. Nah, inilah Abu Nadhr, namanya Salim bin Umayyah. Berarti beliau ini adalah seorang tabi'i yang masih kecil, masih muda di zamannya. Nah, beliau bercerita, aku tidak tahu apakah beliau ini, Abu Jaham ini meriwayatkan 40 hari maksudnya, atau 40 bulan, atau 40 tahun. Nah, ini biasanya disebutkan secara mutlak begitu tanpa ada batasan hari, bulan, tahun, itu dikarenakan biar benar-benar terasa terancam. Pokoknya hadangi aja 40. Mau 40 hari kah, 40 bulan kah, 40 tahun kah, agar lebih dalam ancamannya. Agar lebih dalam apa? Ancamannya. Menunjukkan bahwa dosa lewat di hadapan orang yang sholat sangat besar. Sampai-sampai tidak disebutkan berapa lama harus berdiam. 40 hari kah, bulan kah, tahun kah? Allahu a'lam. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang mempelajari beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hadis ini. Ada 4 permasalahan. Yang pertama, hukum lewat di depan orang yang sedang sholat. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah haram. Jadi kalau berbicara hukum berarti antara 5 istilah: haram, makruh, mubah, mustahab, sunnah, ataupun wajib. Hukum lewat di depan orang yang sedang sholat haram. Saya bacakan perkataan Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar ini adalah ulama Islam abad ke-4 Hijriyah, ke-5 Hijriyah, dari madhab Maliki. Beliau mempunyai kitab Al-Istidhkar dan juga At-Tamhid yang merupakan kitab rujukan madhab Maliki. Beliau ulama Islam abad ke-5 Hijriyah. Kenapa Ustaz dinukilkan perkataan beliau? Karena beliau seorang alim, ahli fikih. Ya. La khilafa bainal ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama fi karahiyatil murur baina yadayil musalli likulli ahad. Bahwa
makruhnya melewati orang yang sedang sholat, di depan orang yang sedang sholat. Makruh di sini bukan berarti makruh dikerjakan tidak berdosa, ya, dikerjakan tidak berdosa, tidak. Tetapi makruh di sini istilah orang dulu, yaitu maksudnya adalah haram, ya. Wa yakrahuna lil musalli aidan an yada ahadan yamurru baina yadayhi, dan dimakruhkan juga untuk orang yang sholat membiarkan ada orang yang lewat di depannya. Jadi kalau ada orang yang lewat ditahan, nggak boleh lewat. Jadi yang lewat diharamkan untuk lewat, yang sholat tidak boleh membiarkan orang yang lewat di depannya. Paham ya? Yang mau lewat di depan orang yang sholat diharamkan untuk lewat, yang sholat dilarang membiarkan, diharamkan membiarkan orang yang lewat di depannya. Wa alaihi indahum an yadfa'hu juhdahu ma lam yakhruj ila haddin minal amali yufsidu bihi ala nafsi salatah. Artinya, oleh karena itu menurut para ulama, apabila ada orang yang ingin lewat, maka dia harus berusaha dengan keras menahannya selama tidak mengerjakan perbuatan yang dengan dia kerjakan perbuatan tersebut dia merusak sholatnya. Jadi cukup misalkan ada orang sholat, dia lewat, tahan, ya, tahan, kada usah, awas. Nah, ini berarti batal sholatnya sudah, ya, batal sholatnya. Tetapi cukup dia mengerjakan pekerjaan yang kalau seandainya dia tahan, tidak mengeluarkan dia dari keadaan sholat, tidak merusak sholatnya. Wal ismu 'alal mari baina yadayil musalli fawqal ismi 'alal ladzi yad'uhu yamurru baina yadayhi. Nah, ini penting. Dosa melewati orang sholat ini lebih besar daripada dosa yang membiarkan orang lewat. Jadi dua-duanya itu berdosa. Yang lewat di depan orang sholat berdosa, yang sholat membiarkan orang yang lewat berdosa. Mana yang lebih besar dosanya? Yang lewat. Nah itu. Wa kilahuma 'asin idza kana bin nahyi 'aliman. Dan kedua-duanya berdosa. Kalau seandainya yang sholat tahu, yang lewat juga tahu hukumnya. Kalau kada tahu, kada berdosa. Ya, kalau tidak tahu maka tidak berdosa. Wal maru asyaddu itsman idza ta'ammada dzalik. Nah, lebih lagi dosanya lebih besar kalau yang lewat ini sudah tahu hukumnya tapi sengaja lewat. Sengaja lewat. Mungkin kada sabar kan, daripada jauh aku mau mutar di sini. Lewat ikam aja nyaman. Nah, dia sengaja, dia tahu hukumnya lebih besar dosanya. Wa hadza la a'lamu fihi khilafan. Aku tidak mengetahui hal ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian berkata Ibnu Hazm. Siapa itu Ibnu Hazm rahimahullah? Kita ini harus menjelaskan di zaman sekarang. Siapa itu Ibnu Hazm ya? Ibnu Hazm adalah ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Wafat pada tahun 384 Hijriah. 384 Hijriah. Nama beliau Ali bin Ahmad Ibnu Hazm. Beliau berkata, wattafaqu. Para ulama bersepakat ala karahatil mururi baina yadayil musalli wa sutratihi. Wa anna fa'ila dzalika athim. Para ulama bersepakat bahwa makruh melewati orang di depan orang yang sholat dan juga di dalam sutrahnya. Apa maksud sutrahnya? Sutrah itu pembatas. Misalkan ulun sholat di sini, di depan ulun ada pembatas, maka para ulama bersepakat diharamkan lewat di depan orang yang sholat yang masih di dalam sutrahnya, batasannya.
dan bahwa yang melewati itu melakukan perbuatan lewat itu berdosa, ya, berdosa. Baik. Kemudian kita ambil lagi perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Makanya saya suka membaca kitab ini karena nukilan-nukilan dari para ulama, ya, lebih banyak ulama terdahulu. Karena kita ini cuma menukil perkataan-perkataan para ulama saja, ya. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Wafat pada tahun 795 Hijriah. Kita sekarang abad ke-15. Berarti beliau hidup sekitar 800 tahun yang lalu. Ya. 795 Hijriah. Beliau namanya adalah Abdurrahman bin Ahmad. Dan beliau bermadzhab Hambali. Beliau berkata, "Wa hadza kulluhu yadul ala tahrimil mururi baina yadil musalli." Ini seluruhnya menunjukkan haramnya melewati di depan orang yang salat. Wa huwa sahih 'inda ashabina. Dan inilah pendapat yang sahih menurut ulama-ulama mazhab kami. Mazhab apa tadi? Hambali. Wal muhaqqiqina min ashabis Syafi'i. Dan juga inilah pendapat yang sahih menurut ulama-ulama peneliti dari mazhab Syafi'i. Wa ta'ifatun minhum. Dan juga sebagian pendapat para ulama yang lain. Wa min ashabina atlaqul karaha. Di antara ulama-ulama mazhab Hambali mengatakan makruh. Wa kadzalika atlaqaha ghairuhu min ahli ilm. Dan juga sebagian selain ulama dari mereka juga mengatakan makruh, bukan haram. Minhum Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu. Di antara yang mengatakan makruh Imam Ibnu Abdul Bar yang kita baca tadi. Wa hakahu Tirmidzi an ahli ilm. Dan Imam Tirmidzi juga mengatakan, sebagian ulama mengatakan makruh bukan haram. Waqad hamala atau humila itlaqu haula'il karah ala tahrim. Ini yang saya katakan tadi. Meskipun sebagian ulama mengatakan ini makruh, maka makruh yang dimaksud makruh haram. Ustaz, berarti makruh itu ada dua? Iya. Istilah para ulama makruh itu dahulu ada dua. Ada namanya makruh tahrim, ada namanya makruh tanzih. Kalau makruh tahrim adalah seperti haram. Dia jika dikerjakan berdosa. Ya. Nah, makruh tanzih adalah dia jika dikerjakan tidak berdosa. Nah, ini tetapi lebih baik dijauhi. Ya, ini namanya makruh tanzih. Fa inna mutaqaddimiyal ulama kanu yasta'miluna dzalika katsiran. Karena sebagian ulama terdahulu memakai kata makruh itu untuk haram. Nah, itu ingat baik-baik. Sebagian ulama terdahulu dari mulai Imam Abu Hanifah, ya, abad kedua Hijriah, beliau tabi'i. Kemudian Imam Malik, beliau tabi'ut tabi'i. Kemudian Imam Syafi'i, ya, beliau sebagian memakai kata makruh untuk apa? Haram. Waqad haka Ibnu Hazm fi Kitabil Ijma' al-ittifaq ala anna al-murur baina yadil musalli wa sutratihi athim. Dan Imam Ibnu Hazm menyebutkan dalam kitabnya Al-Ijma', kesepakatan para ulama, bahwa melewati di depan orang yang sholat dan di depan sutrahnya adalah berdosa. Kalau makruh berarti tidak berdosa. Nah, karena dia makruh berdosa, maka berarti makruh yang dimaksud di sini apa? Haram. Jadi ringkasannya para ikhwah, melewati di depan orang yang sholat haram. Ya, itu ringkasannya. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya, masalah yang kedua, hukum melewati di depan orang yang sholat jika di depan orang yang sholat tidak ada sutrahnya. Ini kan kalau pian sholat di sini, sutrahnya ada dinding, pian lewat di sini, yang sholat sangit, gondolnya tuh belakang masjid, kenapa lewat depan aku? Nah, sekarang dia lewat di depan orang yang sholat karena memang orang yang sholat ini tidak mengambil sutra. Apa hukumnya? Maka wallahu alam, jika antara orang yang sholat dengan kiblat ada sutra,
ya, maka haram dia sholat di depan orang yang maka haram lewat di depan orang yang sholat. Taib. Kalau seandainya sutrahnya jauh atau tidak pakai sutrah, maka bagaimana? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah tetap haram di depan orang yang sholat meskipun tidak memakai sutrah. Ya, tidak memakai sutrah. Dalilnya apa? Hadis yang kita baca sekarang ini. Karena hadis yang kita baca ini enggak ada ucapan sutrah. Jadi mau yang sholat pakai sutra, yang sholat tidak pakai sutra, lewat di depannya tetap haram, berdosa yang lewat. Ya, dalilnya hadis yang kita baca sekarang ini, bahwa tidak, meskipun yang sholat pakai sutra, yang sholat tidak pakai sutra, tetap tidak boleh lewat di depan orang yang sholat. Nah, permasalahan ketiga, jarak kedekatan yang melarang jalan di depan orang yang sholat yang tidak mempunyai sutrah. Berapa jarak kedekatannya? Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Ada yang mengatakan berapa? 1,5, 3 lengan. Nah, ada yang mengatakan 3 lengan. Ada lagi yang mengatakan apa? Jarak antara tangan dia. Ya. Ada lagi yang mengatakan apa? Sebesar orang itu bisa sujud. Meskipun tidak pakai sutrah, maka tetap diharamkan lewat di depan orang yang sholat tersebut. Nah, permasalahan selanjutnya, jika sholat di tempat yang tidak aman lewat di depan orang, tidak aman dari sholat, tidak aman dari orang yang lewat di depan orang yang sholat. Artinya gini, yang lewat tuh banyak, nyari wadah agar sholat tidak ada yang lewat itu ngalih. Ya, bagaimana ini? Yang lewat banyak, seperti di masjid mana? Masjid Nabawi, Masjidil Haram, terutama pas lagi musim-musimnya, musim Ramadan, musim haji, ya, susah mencari tempat yang untuk orang biar tidak lewat di depan kita kalau kita lagi sholat, susah. Maka perhatikan perkataan para ulama berikut. Imam Nawawi ulama Islam abad ke-7 Hijriah, beliau mengatakan, Al-Qadhi Iyad berkata, Al-Qadhi Iyad ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Wattafaqu ala anna hadha kullahu liman lam yufrid fi salatihi bal ihtata wa shalla ila sutrah aw fi makanin ya'manul murur baina yadayhi. Gini maksudnya. Kita katakan tadi berdosa lewat di depan orang yang salat. Begitu juga berdosa membiarkan orang lewat di depan dia kalau dia lagi sholat. Paham ini? Nah, kata Imam Nawawi, para ulama bersepakat bahwa dosa itu bagi siapa yang tidak hati-hati di dalam sholatnya. Adapun kalau sudah hati-hati, sholat menghadap sutroh, atau sholat di tempat yang kira-kira nggak ada yang lewat di depannya, maka kalaupun kemudian ada yang lewat, berdosa nggak dia? Tidak. Jadi yang berdosa adalah apabila dia sholatnya tidak mengambil sikap hati-hati. Dia sholatnya tidak mengambil sutroh. Nah, ini yang berdosa, membiarkan orang di depannya lewat. Atau dia sholat di tempat yang banyak orang lewat, baru ini berdosa. Adapun dia sudah sholat di buncu, ya, ada aja yang lewat, ya, maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
kalau dia tidak bisa tahan, dia tidak berdosa. Jadi apa yang Piang tulis, bahwa selama dia berusaha mencari tempat sholat yang aman dari orang yang lewat di depan orang sholatnya, selama dia mengambil sutroh di depan sholatnya, selama dia berhati-hati saat sholat, maka kalau ada yang lewat juga berdosa nggak dia? Tidak berdosa, gitu ya. Wa qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Beliau berkata, fa in kana baina yadil musalli sutrah ikhtussa al-maru bil itsm. Nah, kalau orang yang sholat ini sudah mengambil sutrah, ternyata ada yang lewat juga, maka yang sangat khusus berdosa siapa? Yang sholat atau yang lewat? Yang lewat. Wa illam yakunil musalli fi mawdhi'in ya'manu minal mururi alaih ishtaraka fil its. Nah, kalau seandainya yang sholat tidak memperhatikan sutroh, dia sholat di tempat yang orang memang banyak lewat, maka yang lewat berdosa, yang sholat pun berdosa. Nah, ini hati-hati ya, kalau seandainya umrohan biasanya, kalau umroh habis tawaf maka melakukan apa? Sholat 2 rakaat setelah tawaf. Nah, ini cari tempat yang memang orang tidak bermudah-mudah lewat. Ya, di depan orang yang sholat, cari, jangan asal angkat takbir Allahu Akbar. Dia tidak peduli apakah sholat di depan atau tidak di depan, dia nggak peduli. Ya, adakah orang yang lewat tidak lewat, dia nggak peduli. Yang penting dia sholat di depan, sholat. Maka banyak orang yang lewat akhirnya, apalagi yang lewat ini siapa? Perempuan, bisa batal sholatnya. Nah, itu nanti akan kita bahas masalah itu. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam perkara ini, fa amma man waqafa fi majazin nas alladhi laysa lahum tariqun ghairuhu wa shalla fala ithma fil mururi baina yadayhi sarraha bihi ashabuna wa ghairuhu li'annahu mufarritun bidzalik wala hurmata lah. Adapun orang sholat di tempat orang lewat, maka apabila ada yang lewat di depan dia, yang lewat nggak berdosa, yang malah berdosa yang mana? Yang sholat, karena seenaknya mencari tempat sholat, mengganggu jalan orang. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ulama Islam abad keberapa? Abad ke-9 Hijriah. Ya, atau ke-10 saya lupa. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ini ulama Islam abad ke-9, ya betul. Wafat pada tahun 852 Hijriah. 9 Hijriah. Jadi beliau ini setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih tua daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi kalau ada yang bertanya, mengapa Syekhul Islam enggak pernah menukil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar? Al-Hafidz Ibnu Hajarnya belum lahir. Seperti misalkan, mengapa Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu adalah Asy'ari Maturidi. Imam Syafi'i lebih tua daripada Abul Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana bisa ikutan orang yang belum lahir? Paham ini para ikhwah? Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Syekhul Islam ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Nah, beliau berkata, "Zahirul hadits yadullu ala man'il mururi mutlaqan walau lam yajid maslakan bal yaqifu hatta yablugha al-musalli min salatihi." Kata Imam Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar,
Yang nampak dari hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh sama sekali lewat meskipun tidak mendapatkan jalan, kecuali harus lewat di depannya. Tetapi dia nunggu sampai yang sholat selesai. Tapi ini kalau di Masjid Nabawi jadi crowded nanti. Atau kalau di Masjidil Haram bisa berdesak-desakan orang. Kenapa nggak lewat? Sholatan yang sholat. Akhirnya banyak yang mengantri untuk lewat. Makanya solusinya bagaimana? Yang ingin sholat harus apa? Mencari tempat yang aman dari orang yang lewat semampu dia. Pas sudah mencari, ulun pernah Pak, mencarilah tempat. Sudah nih merasa aman, lewat ini. Maka ditahan kadang kala kan karena beliau ini tangan kita kena nanti. Ya. Kena auratnya atau kena ini kan gak enak. Nah, lewat pada saat itu ya sudah. Kita sudah berusaha, maka kita semoga tidak berdosa karena sudah berusaha. Dibuncu sudah. Lewat aja sih. Nah, ini pada ikhwan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai satu hadis dengan 4 permasalahan. Ini satu hadis lagi dan 4 masalah juga atau 5 masalah. Ini satu hadis berkaitan dengan orang yang sholat dan ada yang lewat di depannya tetapi tidak menahan. Ya. Lanjut atau cukup? Gimana? Cukup ya? Lanjut? Cukup ya? Baik, sudah jam 8. Kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Terima kasih. Yang saya tanyakan ini mengenai yang 115 ini Ustaz. Nah. Bagaimana pengertiannya begitu? Hadis 115. 115. Aisyah mengatakan suatu ketika aku tidur di depan dan seterusnya. Ya, itu maksud dari hadis ini adalah bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau tidur di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi di awal kita katakan bahwa yang terlarang adalah yang lewat. Kalau tidur, misalkan nih ada rumah halus, maka dia sholat malam, istrinya di depan tidur, maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Kemudian juga salah satu penyebabnya kenapa Rasulullah SAW melakukan seperti itu, karena disebutkan dalam hadis wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih. Rumah-rumah pada waktu itu tidak ada lampu. Nah, jadi seperti yang saya ucapkan, kita sekarang ini enggak merasakan yang namanya gelap. Kecuali di tempat-tempat yang tidak ada listriknya. Kita sekarang ini merasakan kalau seandainya matahari terbenam, maka tidak merasakan gelap. Karena kita langsung klik, ada listrik, lampu yang nyala. Ya. Nah, kalau dulu matahari terbenam itu yang adalah gelap gulita. Maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati Allah, jadi yang dimaksud di sini adalah tidak mengapa sholat di belakang orang yang sedang tidur. Itu maksudnya. Tidak mengapa sholat di belakang orang yang sedang tidur. Nah, apakah ini juga menunjukkan bahwa ketika itu rumah-rumah kecil begitu? Oh iya, rumah Rasulullah SAW kecil. Dan ini bukan karena beliau tidak mampu untuk buat yang besar, tetapi karena memang beliau mengatakan mali walid dunya. Apa hubunganku dengan dunia? Ana karakibin astadhillu tahta syajarah. Aku bagaikan seorang pengembara yang bernaung di bawah pohon.
Nah, gitu. Jadi rumahnya kecil, bisa disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa tinggi atap rumah beliau itu bisa dipegang dengan tangan. Radhiyallahu anhu anha wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ada lagi yang bertanya? Nah. Bismillah. Ini untuk pemahaman lagi ya Ustaz. Tadi kan disebutkan ada 3 pendapat jarak. Jangan dipegang di bawahnya. Ya. Cek. Oh ya. Ada 3 pendapat mengenai jarak seberapa jauh yang tidak boleh dilewati. Nah, misalkan kondisinya seperti di masjid kita ini, ada orang sholat di soft kedua misalkan, sholat sendiri gitu. Nah, di masjid kita ini kan setiap soft itu sudah ada garis. Nah, sementara dia tidak memasang sutra di depannya. Apakah kita tetap boleh lewat di depannya atau seharusnya tetap tidak boleh gitu? Ya. Bismillah, walhamdulillah, maka usahakan tidak lewat di depannya. Meskipun agak jauh ya, misalkan dia sholat di saf yang ketiga, kan garisnya antara ada 2 garis. Sedangkan di depannya tidak ada sutra, tetap aja kita lebih baik lewat di belakangnya. Kata lebih baik ini lebih baik dikerjakan. Tapi kalau Ustadz kita lewat juga gimana? Maka jawabannya tadi, kita harus ambil salah satu dari pendapat tadi. Apakah 1,5 meter, ataukah sebatas jarak orang sujud, ataukah sebatas jarak orang lempar batu tadi. Nah, kalau 1,5 meter atau sujud, maka berarti dia boleh lewat di depan. Ya, wallahu a'lam. Lanjut lagi Ustaz ya, maaf. Kemudian saya pernah mungkin diberi tips gitu ya. Jadi seandainya kita kondisi urgent nih, memang harus lewat, tidak ada sutra di depan orang yang sedang sholat, kita bisa pakai sutra sementara dengan barang yang kita punya. Misalkan saya bawa tas nih, saya taruh di depan dia, lewat terus diangkut lagi gitu, diangkat lagi itu. Itu sebenarnya tepat atau tidak seperti itu? Ya, bagus pertanyaan. Bismillah, walhamdulillah. Jawabannya adalah ad-darurah tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan yang terlarang. Kalau seandainya dalam keadaan terdesak, ya silahkan. Tetapi yang namanya sutroh kan ada batasannya, bukan sekelas buku misalkan. Ada sebagian orang kan meletakkan ini, sudah lewat, habis itu diambil lagi ininya. Ya. Nah, kalau ini mungkin masih mending. Tapi kalau seandainya barangnya itu tidak senilai dengan sutrah yang disyariatkan, maka pada saat itu tidak boleh. Itu pun jika sangat diperlukan untuk lewat ya. Karena asal hukumnya tidak lewat di depan orang yang sholat. Jadi boleh saja, tetapi lihat lagi sutrah yang digunakan sementara tadi apa. Dan jangan sikap seperti itu dijadikan sebagai mempermudah kita untuk lewat di depan orang yang sholat. Jadi asal hukumnya tetap kita lewat di belakang orang yang sholat. Ya, kalau yang disebutkan tadi hanya dalam keadaan terpaksa karena ini nggak ada lain nih, ya nggak bisa lewat lagi, di belakangnya juga nggak bisa lewat karena dinding mungkin. Mau nggak mau harus lewat di depan. Maka caranya bagaimana? Caranya dia letakkan sutra sementara. Tapi sutra sementara itu pun juga jangan sampai seperti kertas. Ya. Letakkan kertas lewat sih di situ. Nah ini bukan sutra karena kertasnya. Ketentuan sutra kan ada. Tingginya ya harus benar-benar dinamakan sutra. Ya. Kalau begitu tadi bisa aja orang menggaris. Garisnya, aku sudah menggaris di hadapan sidin, aku lewat aja sudah. Garis sutra atau tidak? Nah itu yang dimaksud. Ya, tidak mesti harus harus diperhatikan apa yang diletakkan tadi. Wallahu a'lam. Itu pun dilakukan dalam keadaan yang sangat sangat berhajat kepadanya.
Intinya jangan bermudah-mudah. Allahu a'lam. Lagi? Silakan. Maaf nih. Saya pernah ditanya oleh kawan tapi saya kurang kompeten jadi saya sampaikan. Jadi kawan saya ini cerita dia pernah masuk ke masjid untuk sholat. Kondisinya dia terlambat, kemungkinan sholatnya saat itu sholat tarawih. Nah, kondisi musolanya itu pintunya memang seperti ini, ada pintu samping dan pintu belakang. Nah, soft pertama itu sudah terisi penuh, soft keduanya ada orang sholat di pintunya. Ya, dia mengira orang yang sedang sholat ini adalah sholat yang sama dengan jamaah yang lain, sholat tarawih gitu. Jadi dia lewat saja gitu. Nah, terus dia ikut sholat, lanjutkan sholat sampai selesai. Rupanya orang itu tadi sholat yang lain gitu. Sholat ba'diyah mungkin. Kemungkinan sholat ba'diyah atau mungkin sholat sholat wajibnya. Sholat wajibnya dia ketinggalan gitu. Jadi dia sholat wajib sendiri gitu. Nah, dia menyesal kan, wah tahu gitu saya lewat pintu yang belakang saja daripada lewat gitu. Nah, dengan konteks seperti itu kira-kira sebenarnya dia terkena dosa melewati orang atau lebih tepatnya orang yang sholat di pintu itu yang dosanya gitu. Kalau ditanya dosanya melewati orang, yang melewati tidak berdosa. Karena dia mengira orang tersebut sedang sholat tarawih. Ya, sedang sholat tarawih. Tapi kalau dikatakan orang tersebut sedang sholat tarawih, bukankah sudah selesai semestinya? Kalau seandainya dia masih berjamaah berarti tidak mengapa dia lewat. Kenapa? Karena sutrahnya imam, sutrahnya makmum. Jadi kalau dalam kondisi dia sedang berjamaah, kemudian dia lewat di depan situ tidak mengapa. Tidak berdosa dia. Tapi pertanyaannya sekarang apakah dia sholat sendirian ataukah sholat berjamaah pada waktu itu? Sedang berjamaah ataukah dia sholat sendirian? Yang teman saya atau yang orang yang tadi? Yang lewat tadi ikut sholat jamaah. Enggak, yang di depan. Yang di depan dia ternyata sendiri. Jadi seorang sendiri. Yang jelas orang tersebut dia bagaimanapun tetap ada dosa di dalam dirinya karena dia melewati orang yang sholat sendirian. Ya, orang yang sholat sendirian. Tapi yang berlalu biarkan dia berlalu, bertobatlah kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Baik, minta dijelaskan sedikit secara jelas. Ini kayak apa? Mengenai talak 1, 2, dan 3. Apabila ingin rujuk juga bagaimana? Ini biasanya perempuan. Ya, sudah ditalak 1, 2, dan 3, bingung mencari laki-laki, ingin rujuk pulang, bingung lagi. Makanya jangan rancak-rancak minta talak. Ya. Yang jelas gini, talak itu adalah memutuskan hubungan pernikahan yang sah. Dan talak syaratnya harus dikerjakan setelah wanita itu suci dan belum digauli. Wanita suci dari haid dan belum digauli. Nah, kalau laki-laki ingin mentalak seorang istri seperti itu. Saat sesudah suci dari haid dan belum digauli. Itu talak yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jika seorang suami mentalak istrinya, maka di sana ada lafaz-lafaz talak. Yang pertama lafaz yang jelas, saya talak kamu, wahai istriku. Lafaznya jelas. Maka dalam hal ini jatuh talak 1. Atau lafadznya tidak jelas tetapi menunjukkan kepada lafadz talak. Seperti misalkan saya keluarkan kamu dan kembalikan kamu kepada kedua orang tuamu. Tidak jelas, tetapi
dia sang suami berniat untuk mentalak, maka jatuh juga talaknya. Ya, jatuh juga apa? Talaknya. Jatuh talak satu. Talak satu disebut dengan talak rujuk. Talak rujuk selama masa iddah belum berakhir. Masa iddahnya berapa? Semenjak keluar ucapan talak, maka masa iddahnya 3 kali haid. 3 kali haid berarti entah 3 bulan, entah 2 bulan setengah. Yang penting 3 kali haid. Maka itu disebut talak rujuk. Kalau sudah lewat 3 kali haid, belum dirujuk, maka naik statusnya menjadi talak bain sughra. Kalau talak bain sughra dengan talak rujuk apa bedanya? Talak rujuk itu bisa dirujuk dengan secara langsung. Misalkan sang suami merujuk istrinya, "Bolehkankah kita ngejar bini?" Ya. Nah, maka pada saat itu kembali talak, kembali bersuami istri. Tapi kalau talak bain sughra yang tadi talak satunya sudah lewat dari masa iddah 3 kali haid, maka kalau ingin merujuk harus nikah ulang dengan segala macam syarat pernikahan. Bagi perempuan ada wali, kemudian kewajiban laki-laki ada mahar, kemudian ada 2 saksi, ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada ijab qabul. Itu talak bain sughra. Tohib, rujuk lagi. Ternyata terjadi lagi pertengkaran hebat, talak lagi. Nah, ini berarti talak yang kedua. Kalau masih dalam masa iddah, sama tadi disebut dengan talak rujuk. Kalau sudah lewat masa iddah, sama tadi disebut dengan talak bain sughra. Bisa dirujuk dengan nikah ulang kalau sudah melewati masa iddah. Baik. Kalau seandainya rujuk lagi, sudah 2 kali nih, tiketnya habis dah, tinggal 1. Kalau si suami mengatakan saya talak kamu, maka ini berarti jatuh talaknya, talak 3. Ini namanya talak bain kubra. Talak bain apa? Kubra. Tidak bisa dirujuk kecuali sang istri menikah lagi dengan laki-laki lain dengan ridha, bukan dengan akal-akalan. Ya, dengan ridha sampai bergaul dengan laki lain tadi. Kalau ternyata ini pisah, laki lain tadi, sang suami ini berdoa siang, mudah-mudahan bisa. Ya, kalau ternyata pisah, maka baru boleh dirujuk lagi. Itu permasalahan talak. Nah, masalah nafkah, selama sang istri masih talak rujuk, baik itu talak 1, talak 2, masih talak rujuk, maka itu wajib suami untuk menafkahinya. Tapi kalau sudah talak bain sughra, apalagi kubra, maka tidak wajib menafkahinya. Bahkan ketika masih talak rujuk, suami berhak untuk melarang istrinya melamar dengan laki-laki, dilamar oleh laki-laki lain. Nah, ini yang sering terjadi nih, penggerbekan ya. Padahal masih dalam masa talak rujuk. Si bini berselingkuh ya.
Ya, si bini berselingkuh, digerebek oleh suaminya. Ya, digerebek oleh suaminya. Padahal si bini ini masih dalam masa talak apa? Rujuk. Ya, 3 kali haid. Bebinian kada tahan. Nyari dia yang lain. Pas digerebek istrinya, engkau masih istriku karena masih talak rujuk. Nah, ini yang benar siapa? Istri atau suaminya? Suami. Bahkan sang istri nggak boleh keluar rumah selama masih talak rujuk. Nggak boleh keluar rumah. Karena masih di dalam genggaman dan tanggung jawab siapa? Suami. Kecuali kalau talaknya itu disebabkan karena sang istri di KDRT. Oh, wajib keluar. Jangan sampai menzalimi diri sendiri. Nah, itu dia. Baik, ada lagi permasalahan. Talak lisan secara Islam sudah jatuh. Tapi surat di pengadilan belum keluar. Nah, ini sama nih kasus biniku selingkuh ya. Jar bini, kita sudah selesai urusan. Talak rujuk selesai, sudah masa haidnya sudah. Sekarang sudah talak bain sughra. Tinggal surat dari apa? Dari pengadilan. Maka jawabannya adalah, saya beberapa kali lihat video dari kantor pengadilan agama, boleh sebenarnya istri yang sudah talak bain sughra untuk dia berhubungan dengan laki-laki lain dalam artian ingin menikah. Ya, bukan berzina, bukan. Dan tetapi statusnya lemah. Makanya harus keluar dulu apa? Surat talak dari pengadilan. Hanyar membuka diri lawan kumbang-kumbang nang ada. Nah, ya, paham ini? Nah, seperti itu. Ini pelajaran talak 5 menit, babnya padahal panjang. Ya. Bagaimana kalau anak kita yang masih kecil misalnya usia 2 atau 3 tahun yang masih belum mengerti apabila ditegur. Biasanya sering lewat atau berdiri duduk di dekat kita saat sholat, apa juga kita cegah. Nah, jawaban nanti ada permasalahan yang berkaitan dengan ini. Jawabannya adalah tetap dicegah. Anaknya tidak berdosa. Kalau yang sholat membiarkan maka dia berdosa. Itulah pentingnya, yang berdosa yang lewat. Kalau anaknya belum balik apalagi tidak paham tidak berdosa. Tetapi yang membiarkan lewat ini yang berdosa. Nah, masalahnya Ustadz ngalih ditangkap. Kan dia jadi sholat kita. Maka pada saat itu ya anaknya dijaga oleh orang yang sholat. Oleh orang yang lain sehingga dia bisa sholat dengan khusyuk. Allah. Ada lagi? Cukup ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.